Ada satu anak yang tidak seperti yang lain. Namanya Banyu, kelas 4. Pendiam, tidak terlalu pintar. Tapi matanya seperti menyimpan cermin kecil dari dunia lain. Maha sudah memperhatikannya sejak minggu pertama bekerja. Banyu tidak suka keramaian. Ia sering duduk sendiri di bawah pohon, mencoret-coret tanah dengan ranting, menggambar simbol yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Suatu siang, saat semua murid sedang makan bersama, Banyu duduk sendirian. Maha mendekat, menawarkan sepotong ubi goreng dari kantin. Kenapa kamu nggak makan sama teman-teman? Mereka takut. Kalau aku bicara soal bayangan. Bayangan? Banyu mengangguk. Di belakang sekolah kadang mereka lewat. Tidak ada suara, tapi baunya seperti tanah yang tidak pernah disiram hujan. Maha terdiam, ia tahu bau itu, bukan dari dunia ini. Banyu bisa melihat batas. Kamu sering melihat mereka? Tanya Maha pelan. Dulu enggak, tapi sejak bulan purnama kemarin mereka datang lebih dekat. Satu dari mereka menyebut nama Bapak. Malamnya Maha tidak bisa tidur. Ia menatap langit dari atap kosnya. Cahaya bulan pecah di permukaan genteng. Dan pikirannya kembali ke masa ribuan tahun lalu, saat anak-anak seperti Banyu dianggap titisan penjaga, penghubung dunia. Tapi juga sasaran bagi mereka yang ingin merusak keseimbangan. Keesokan harinya Banyu tidak masuk sekolah. Guru kelas hanya bilang anak itu demam. Tapi Maha tahu, ini bukan demam biasa. Ia meminta izin sebentar, lalu berjalan ke rumah Banyu yang terletak di ujung desa. Rumah kecil, sederhana, sunyi. Ibunya membuka pintu dengan wajah pucat. Dia tidur sejak kemarin malam dan belum bangun. Di dalam kamar, Banyu terbaring. Tubuhnya panas, tapi napasnya tenang. Di sudut matanya ada jejak air mata, dan di bawah bantalnya ada gambar simbol yang sama dengan yang dulu Maha lihat di medan perang spiritual ratusan tahun lalu. Maha duduk di samping Banyu. Ia meletakkan tangannya di dada anak itu. Pelan, ia tidak berdoa, ia tidak berseru. Ia hanya membuka matanya lebar-lebar, melihat ke dalam. Dan di sana, di ruang antara mimpi dan kenyataan, ia melihat Banyu berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar, tinggi, dan berbisik. Banyu, panggil Maha dalam diam. Anak itu menoleh, matanya ketakutan. Tapi saat melihat Maha, ia tersenyum. Pak, Maha mengangguk. Aku di sini. Ketika Banyu membuka matanya di dunia nyata, pagi sudah datang. Ibunya menangis. Mahanya tersenyum mengambil teh jahe dari termos dan menyesapnya pelan. Anak ini akan tumbuh jadi penjaga. Tapi belum sekarang. Sekarang dia hanya butuh tidur. Di dunia yang sibuk mengejar angka, gaji, dan prestasi, masih ada anak-anak yang menyimpan pintu rahasia dalam jiwanya. Dan Maha tahu, tugasnya tidak hanya menjaga dari kegelapan besar, tapi juga memastikan cahaya kecil seperti Banyu tetap menyala. Kalau cerita ini menyentuh sisi dalam hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan bila kamu ingin mendukung perjalanan Maha menjaga batas dunia, kamu bisa bantu lewat Saweria. Linknya ada di deskripsi. Episode selanjutnya, pintu di balik pura. Karena ada sesuatu yang tersegel, dan kunci itu bukan di tangan Maha, tapi di tangan anak kecil bernama Banyu.